Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam, SPDI, mahasiswa PPG PHI, batch kedua LPTK UINSA tahun 2024 Surabaya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Januari 2024, saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran PAI kaitannya dengan surah aktif di kelas 4 siswa-siswi SDN Kedung Daro 5. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai, marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terus sekalian, sebelum belajar kita mulai, kita absen. Anak-anak pada hari ini masuk semuanya? Siapa yang nggak masuk? Semoga teman kita yang nggak masuk ini bisa kembali masuk. Semoga juga diberi kesehatan dari Allah dan dijaga, karena zamannya sekarang iklimnya adalah sangat belum bersahabat. Ada musim hujan dan sebagainya. Anak-anak yang saya cintai, sebelum masuk pelajaran yang baru, alangkah indahnya kita bersama. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak sekalian saya cintai, sebelum masuk pelajaran baru di minggu kemarin kita belajar tentang surah apa? Yaitu dan cara bacanya, tajwidnya. Nah, sekarang tahu kan anak sekalian, Al-Quran itu kitabnya siapa? Umat Muslim. Umat Muslim, dan diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, sehingga Al-Quran itu merupakan petunjuknya umat Islam. Maka kali ini harus sekalian kita akan belajar tentang Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Sebelum belajar harus sekalian, kita lihat apa tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama adalah tujuan belajar surah At-Tin. Peserta didik membaca surah At-Tin dengan tartil sesuai kaidah ilmu dengan tajwid dengan benar, yaitu membaca dengan benar sesuai tartil dan tajwidnya. Yang kedua, peserta didik menghafalkan At-Tin, yaitu dengan benar. Yang ketiga, yaitu peserta didik menjelaskan kandungan, isi kandungan dari surah At-Tin. Anakku yang saya cintai, sebelum pada materinya itu, maka kita dengarkan, ya kan? Yaitu apa? Surah At-Tin terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik tajwidnya, ya, makhorijul huruf dengan baik. Dengarkan makhorijul hurufnya. ثم رددناه
Oke ya. Nah, itu adalah surat At-Tin. Nah, sekalian. Maka pada At-Tin ini tadi sudah dengar anak sekalian cara bacanya dengan tartil. Tartilnya itu seperti itu. Ya. Tartilnya seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Coba kita dulukan. 1, 2, 3. Wattini wazzaitun. Pintar. Itu udah nada tartilnya. Waturi sini. 1, 2, 3. Waturi sini. Pintar. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pintar. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu adalah cara membaca secara tartil. Lalu kalau nggak tartil bagaimana? Ya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun. Waturi sini. Nah ini tidak tartil. Maka diajarkan anak-anaknya kita belajar tartil. Oke ya. Coba baris yang pertama, ayat yang pertama. 1, 2, 3. Pintar. Baris yang kedua. Waturi sini. Pintar. Baris ketiga. Wahadzal baladil amin. Baris keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, baris pertama lagi. Bersama-sama. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, anak sekalian, ya ini adalah bentuk daripada tartil. Bisa ya? Coba Bibi, ayat pertama. 1, 2, 3. Wattini wazzaitun. Nah, pintar. Seperti itu tartil. Kes, ayat kedua. Waturi sini. Pintar. Aura. Pintar. Itu sudah bentuk daripada apa? Contoh cara membaca secara tartil. Nah, dalam At-Tin ini ada tajwidnya, yaitu kandungannya dalam surat At-Tin ini nanti hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah tentang idhar idaraki. Nah, idaraki itu apa? Idaraki itu adalah idhar itu jelas, haki di tenggorokan, jadi jelas di tenggorokan. Nah, contohnya di sini apa? Hurufnya dulu, yaitu hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha. Ini adalah idaraki. Yang mana apabila bertemu tanwin, ya kan? Atau nun sukun. Ini bertemu dengan ini. Nah, bagaimana contohnya pada surat di sini? Ayo. Watini wazaitun di sini. Ada nggak? Ada satu apa? Ajrun, ayat yang ke-6. Ajrun. Ajrun itu tanwin bertemu dengan ajrun, yaitu huruf ghain. Itu cara bacanya apa? Jelas. Yaitu disebut idhar haki. Bisa ya?
Nah, selanjutnya, nah bagaimana kandungan isi dari surat Atin? Nah, kita lihat ya, coba. Kandungan surat Atin. Nah, nih, surat Atin, ayat pertama sampai ketiga. Atin itu adalah apa? Ayo, sebuah apa? Makanan atau sebuah? Iya, yaitu buah atin. Di mana atin itu berada? Di Syam. Di Syam itu di mana sih? Di negara Palestina yang sekarang lagi dijajah oleh Israel. Tapi alhamdulillah berkat doa kita semuanya Palestina akan menang. Emang di situ Atin. Nah, maka surat Atin, nah itu terdiri berapa ayat? 8 ayat. Nah, kemudian turunnya di kota Mekah, sehingga disebut surat itu adalah surat Makkiyah. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, tuh. Dari Az-Zaitun. Ya, kalau sudah di sekarang ada tanaman atin kan di mana-mana. Boleh, oh atin asal mulanya adalah di negeri Syam. Atin. Nah, kandungannya buah ini sangat hebat sekali. Bisa menyehatkan tubuh kita, ya kan? Ini isi kandungannya. Yang selanjutnya, bagaimana isi kandungan dari ayat tersebut? Nah, yaitu manusia itu dalam keadaan yang sempurna, fi ahsani taqwim. Kesempurnaan apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau hewan tidak mempunyai akal. Terus kalau fungsinya akal untuk apa? Berpikir. Berpikir apa? Ayo, kita punya akal untuk berpikir. Berpikir apa coba? Kita apa? Sampai bisa? Sampai bisa? Ya, untuk berpikir ilmu yang positif. Berpikir yang positif untuk belajar supaya kita menjadi pintar. Apa itu bedanya? Dan ketika manusia diciptakan oleh Allah yang sempurna, ya kan? Sempurna kan? Apa aja ciptaan Allah di muka bumi ini? Ayo. Hewan, terus tumbuh-tumbuhan, manusia, apalagi gunung, termasuk gunung ya kan? Lautan. Nah, itu semua dari ciptaan Allah. Kalau kita mempunyai akal ciptaannya Allah tidak kita pelihara dengan baik, maka akan rusaklah alam itu. Di tangan siapa? Tangan manusia. Oke ya. Kemudian manusia ini hamba, kita kan sebagai hamba, hamba Allah, yaitu adalah sebagai apa kemarin Abdullah, yaitu kita menghamba, yaitu mengibadah kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Sumarodatna asfala safilin. Kemudian kita dikembalikan ke yang hina manakala anak-anak tidak bisa menggunakan akal yang baik. Jadi tugas kita kalau ibadah kepada Allah, contohnya apa? Contohnya ibadah kepada Allah? Sholat, terus kaji, terus kiroah. Nah, ini semuanya adalah termasuk kandungan isi daripada surat Atin. Karena Atin ini mengajak kita, ya kan, untuk beribadah kepada Allah juga, mengenang, ya kan, ciptaan Allah yang sangat mulia. Nah, selanjutnya, ini apa yang terjadi jika musim hujan? Sekeliling kita sekarang adalah musim hujan, yaitu rumput-rumput dan pohon sama terlihat mati, ya kan? Ya kan? Loh, karena nggak ada hujan. Kalau ada hujan mungkin ini kekuasaan Allah. Allah membangkitkan, ya kan? Dari apa? Air yang turun dari mana? Dari langit, supaya tumbuh-tumbuhan adalah hidup dan segar. Paham ya, sekalian? Ada pertanyaan? Nanti sebelum kita bagi tugasnya berkelompok untuk mencari isi kandungannya, ayat pertama, kedua apa, dan lain sebagainya. Ini yang penting. Ada pertanyaan? Coba saya tanya, ada pertanyaan? Ya. Ada? Apa, Bibi? Mana? Ya, kenapa surat Atin disebut surat Makkiyah? Karena turunnya di kota Makkah. Itu tepuk tangan untuk Habibi. Oke, yang lain ada lagi? Ada pertanyaan tentang Atin? Ada yang tanya? Paham? Ya, paham. Mana? Apa? Ayo.
Ya, surah Atin itu diturunkan berapa ayat sih? Nah, ada yang bisa jawab? Berapa? Iya, 8 ayat. Ayo kita sebelum kita mengerjakan tugas, kita bersama-sama lagi. Kita ulangi surah Atin. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ya, sekalian, sebelumnya kita mengerjakan tugas untuk berkelompok. Saya bagi kertasnya ya. Kita kerjakan nanti, yaitu mencari isi kandungan. Sebelumnya kita bagi kelompok pertama. Ini isi kandungan ayat 1 sampai 2. Yang sini isi kandungan 3 sampai 4, ya kan? Kelompok ketiga isi kandungan berapa? 5 sampai 6. Yang terakhir kelompok keempat yaitu 7 dan 8. Isi kandungannya nanti apa? Pokok kandungan dari ayat itu nanti persentase berkelompok nanti ke depan. Di perwakilan saja ya. Nah, kita bagi kertasnya. Kita kerjakan berkelompok ya. Berkelompok. Oke. Jangan pulpennya dikeluarkan. Ya, berkelompok ya. Nomor 1 kerjakan dari ayat kemarin. Atin. Waktu ya. Atin, perlu diingat, Atin itu surat apa, isi kandungannya apa, berkelompok. Sekarang ditulis ayatnya ya, nanti sampai dibaca berkelompok ya. Boleh nanti perwakilan. Perwakilannya 2 aja ya, nggak apa-apa. Untuk mewakili dari kelompok. Tulis ayatnya. Tuh, ayatnya nanti ayat 1 dan 2 untuk kelompok 1 kan. Nah, itu ada ayatnya, tinggal disalin dan isi kandungannya apa nanti.
Kemudian ayat kedua, ketiga, dan keempat untuk kelompok 2. Ayat ke-5 dan 6 untuk ayat kelompok ketiga. 7 dan 8 adalah untuk kelompok keempat. Nanti perwakilan maju membaca ayatnya dan isi kandungannya itu apa. Nah, nanti yang nilainya bagus, yang benar hasilnya, maka dapat nilai yang bagus. Ayo kerja secara kelompok ya dengan kelompoknya. Gak apa-apa. Ada yang sudah? Oke. Tulis yang rapi. Walaupun semuanya boleh nulis, nanti kan kelompoknya yang perwakilannya yang maju. Tulis saya yang rapi, ya, yang rapi. Ya, yang rapi. Awas, cara nulisnya yang rapi. Tulis saya pada garisnya, ya kan? Harokatnya yang rapi. Tiga. Yang rapi ya, udah ada yang sudah? Kelompoknya? Ada yang sudah? Kelompok 4 ya, nggak apa-apa, nunggu. Kelompok berapa lagi yang sudah? Kelompok 3, udah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Ya oke, tepuk tangan semuanya dulu, tepuk tangan. Sebelum kita maju perwakilan kelompok, kita sekali lagi tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, tidak tua, dihormati, tidak Islam, dan mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya oke, sekarang maju kelompok yang udah siap. Kelompok siapa? Kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3, ayo perwakilan maju. Silakan yang lain mendengarkan dari kelompok 3. Nah, siapa yang mau maju lagi? Apa perwakilan? Oke ya. Kelompok 3. Dengarkan yang lain. Bacakan ayatnya yang ke-3 berarti apa tadi? Summa rodaknahu. Ya. 1, 2, 3. Summa rodaknahu. Allah menegaskan apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati peraturannya akan ditempatkan di tempat yang setimpal pada perbuatannya yang jelek, yaitu neraka. Oh ya, benar anak-anak. Jadi kalau orang yang beriman tapi tidak mematuhi peraturannya kepada Allah, berarti kita akan ditempatkan di tempat yang paling jelek, asfal safilin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Oke, nah, sudah dikumpulkan. Selanjutnya kelompok siapa sudah siap? Kelompok 2, ya kelompok 2 ayo. Siapa? Perwakilannya, maju. Ayo sama-sama siapa ayo. Oke. Ayo. Enak. Ya, oke. Ya. Yuk dibaca. Ayatnya lafaz khalaqnal insana 1 2 3. Jadi, oke ya, benar? Oke, terima kasih. Kelompok 2 tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi manusia yaitu diciptakan dengan sempurnanya, paling sempurna. Selanjutnya kelompok 4. Nah, ayo maju. Siapa? Nah, oke, kelompok 4. Nah, 1 dari kelompok 4. Baca.
Alaihissallahu bi'ah. Isi kandungannya apa? Ya, jadi dosa menjadi kalau Rasul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, nah, makasih. Duduk kembali kelompok. Nah, sekarang ke kelompok 1. Ini ya ke bawah. Ya, ayo maju. 2 perwakilan. Gak apa-apa. Dengarkan yang lain. Jadi isi kandungannya apa dibaca? Oke. Jadi terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya. Jadi isi kandungannya itu. Jadi manusia buatin yaitu berada di kota. Di kota mana? Atin tadi? Di kota Mekah. Al-Zaitun wa Turisin. Ya. Alhamdulillah dari masing-masing kelompok ya dinilai oleh Pak Anam. Ini adalah kelompok yang ketiga yang baik hasilnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekalian. Ya sekarang kalau sudah dalam kelompok sekarang Pak Anam akan ngasih latihan. Ya, sebelum diakhiri pembelajaran ini untuk mengetahui pemahaman ya kan dari surat Atin ini, Pak Anam kasih soal anak-anak yang mengerjakan. Oke. Oke, dikerjakan. Ya, dikerjakan ya. Ya, kita mulai. Coba kerjakan dari sekarang. Ayo, dengan jujur, nggak boleh tanya ke temennya. Latihan kita mengerjakan secara jujur. Bapak nilainya nanti saya nggak jelek lah, nggak tanya-tanya temen. Nah, ini yang penting kita adalah menanamkan kejujuran. Tidak boleh tanya-tanya ke temennya. Kerjakan dengan teliti ya. Cara mengerjakannya harus teliti. Tidak boleh apa? Tergesa-gesa. Yang sudah selesai Pak Anam ambil. Ya. Ya. Pinter. 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 Ya. Ada yang belum? Nah. Oke. Nah, oke ya. Sudah ya? Semuanya? Sudah habis? Nah, sini. Oke. Oke ya, sudah semuanya. Nah, yang terakhir anak sekalian. Nah, ini nanti ya. Siapa yang cepat? Ya. Nah, bebas nanti sampai bisa. Nah, ditunjuk oleh Pak Anam per kelompok. Ya, per kelompok nanti ditunjuk oleh Pak Anam. Ini adalah kita melanjutkan ayat. Nah, ya. Ya. Melanjutkan ayat. Melanjutkan ayat. Ya. Yaitu dari
Dari kelompok 1 dulu, siapa perwakilannya? Ayo, melanjutkan ayat yang pertama. Ini soalnya watin wahada lakot kholakna summa rodakna. Nah, ini nanti melanjutkan dari ayat ini dijodohkan sih. Tinggal pilih. Ayo, kelompok 1, siapa yang maju? Ya, coba pilih. Memilih. Nah, watini. Selanjutnya. Nih. Tentukan. Iya, pintar. Kelompok 2, siapa perwakilannya? Ayo. Ayo. Wahada. Oke, pintar. Kelompok 3, siapa? Ya. Lakot kolak. Nah. Nih. Apakah yang terakhir ini akan benar? Belum tentu, ya kan? Jangan terakhir malah salah. Ya, coba kelompok 4. Ya. Iya, kita perhatikan terus sekalian. Nah, masing-masing kelompok tadi sudah ada perwakilan untuk maju untuk melanjutkan ayat, yaitu surat apa? Atin. Nah, coba. Yang pertama, wattini wazaitun. Benar? Pintar, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Wahadzal baladil amin. Benar? 100 untuk kelompok 2. Dan yang ketiga, laqad khalaqnal insana. Benar? Benar. Laqad khalaqnal insana. Tepuk tangan. Yang keempat, summa radadna asfala safilin. Benar? Ya, summa radadna asfala safilin. Kelompok 4 ternyata pilih yang terakhir ternyata benar. Tepuk tangan semuanya. Ya, oke sekalian. Ya. Oke ya, alhamdulillah belajarnya menjodohkan sudah, ya kan? Menjawab sudah, ya kan? Nah ini anak sekalian, coba sebelum terakhir, siapa yang hafal surah Atin? Angkat tangan, kayak maju ke depan. Ya, ya, yuk. Ya, oke. Surat Atin. Dengarkan baik-baik teman-teman. Namanya siapa? Pak Nisa. Yuk, 1, 2, 3. Dengarkan baik-baik dengan tartil yang keras. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Ya, tepuk tangan untuk Vanessa. Tadi cara bacanya dengan tartel atau tidak? Hah? Dengan tartel enggak? Tidak? Nah, yaitu itu dengan tartil. Nanti nggak mendengarkan yang baik, tartil. Nggak tartil itu Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun. Ya, oke. Tanyanya siapa lagi? Ya, Bibi, coba. Pakai mic-nya. Karena A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum
أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله العليم. Subhanallah, tepuk tangan. Itu tartil. Nah, udah kiroah tartil. Jadi kiroah itu seperti itu juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu contoh kiroah. Nah, tartil kayak punyanya Habibie. Habibie tadi juga udah tartil, juga bisa dimasukkan kiroah. Nah, alhamdulillah sekalian, pada pembelajaran kali ini cara menghafalkannya yaitu tadi sedikit demi sedikit, ya kan? Kemudian disambung sudah hafal. Kemudian isi kandungannya sudah tahu, tajwidnya juga sudah tahu. Tajwidnya tadi membahas tentang apa? Nun sukun dan tanwin, yaitu idgham halqi. Oke ya, terus kalian sebelum kita akhiri sekalian di pembelajaran ini, nah, marilah kita berusaha moral. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalau sekalian baca Al-Qur'an itu adalah harus dengan diamalkan. Maka kita tutup ini dengan motivasi ini, dengan pembelajaran ini, yaitu apa? Baca lagu Allahumma arhamna bil Quran. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna bima nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrakan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, Cinta Islam sampai mati. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Nah, kalian tetap semangat harus belajar Al-Quran. Jangan sampai kita tidak belajar Al-Quran. Selamat belajar, semoga sukses menjadi anak soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.